Oke, sebelumnya saya tanya balik dulu. Plasma itu fluida apa? Fluida kompresibel atau unkompresibel? Masuk ke dalam kategorinya. Kalau nggak salah incompressible. Oke, berarti incompressible, berarti tidak bisa dimampatkan, ya. Artinya volumenya tidak bisa. Iya. Itu bisa dilakukan oleh CF. Jadi segala sesuatu yang wujudnya atau fasenya berbentuk fluida itu kan ada dua jenis, ada fluida gas, ada fluida cair. Ya, fluida gas ya contohnya udara, nitrogen, oksigen, hidrogen yang bentuknya gas saja, misalnya gas LPG itu juga merupakan fluida. Lalu ada fluida cair. Fluida cair ya water, air mineral atau air minum, kemudian minyak, oli, bensin, lumpur, fluida non Newtonian, kecap, saus untuk masak, terus air kelapa itu juga merupakan fluida fluida cair, fluida unkompressible. Itu bisa dilakukan atau bisa disimulasikan. Semuanya bisa disimulasikan oleh CFD. Jadi CFD ini bisa mensimulasikan semuanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan fluida cair maupun fluida gas, fluida Newtonian maupun fluida non Newtonian. Ya, oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Dynamic. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi kalau yang pre-processing itu pakai aplikasi CAD ya, Pak? Kalau yang solving itu pakai aplikasi apa, Pak? Apa pakai yang CAD juga atau gimana, Pak? Makasih, Pak. Ya, oke. Jadi yang tadi ada kata apa? Nah, ini ya, CAD ya. CAD, Computer Aided Design. Menggambar, ini adalah proses penggambaran, pre-processing. Menggambarnya itu bisa dilakukan di AutoCAD. AutoCAD itu adalah menggambar ya. AutoCAD, kalau misalnya pernah menggunakan CATIA misalnya CATIA. CATIA itu juga merupakan salah satu CAD, Computer Aided Design, kemudian SolidWorks, Inventor, kemudian software Pro Engineering itu juga merupakan salah satu CAD. Nah, setelah dia digambar, nanti tahap berikutnya adalah memasukkan ke dalam solvingnya. Nah, solvingnya ini kalau di sini solvingnya menggunakan Fluent. Solving itu banyak sekali softwarenya. Kalau ANSYS itu kan satu paket ya, ada ANSYS Fluent, berarti solving itu adalah Fluent, kemudian solvingnya itu misalkan menggunakan CFX, kalau pernah mendengar ada CFX, itu juga merupakan solving. Terus ada lagi Aqua, tulisannya AQWA, Aqua, itu juga merupakan solving. Kemudian software solving itu bisa juga menggunakan ANSYS Multiphasic. Itu adalah solvingnya. Setelah solving tersebut dipergunakan, misalkan menggunakan Fluent, kemudian selanjutnya membuat atau di bagian selanjutnya adalah menentukan dulu kondisi batas ditentukan di dalam Fluent dengan memasukkan angka-angka, misalkan nilai kecepatannya berapa, nilai kecepatan untuk fluida yang mengalir, katakanlah misalnya fluidanya water atau air, itu kecepatannya misalkan 10 meter per second di saluran masuknya, itu bisa di-define
di CFD dengan kecepatan 10 meter per detik dengan asumsi apakah alirannya uniform atau aliran berkembang penuh atau aliran membentuk profil kuadrat. Itu bisa dilakukan oleh CFD-nya. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Pak, saya ingin Ya. bertanya lagi. Kalau ANSI Ya. Space Claim itu sama nggak sih Pak kayak ANSYS pada umumnya? Space Claim itu dia fungsinya untuk menggambar. Jadi berfungsi untuk CAD, Computer Aided Design. Ya, kalau diartikan ya sama, fungsinya sama seperti AutoCAD atau SolidWorks, dia berfungsi untuk menggambar dari objek yang ingin disimulasikan. Saya ingin menggambar 2 dimensi atau menggambar 3 dimensi, itu bisa dilakukan di space di Space Claim. Jadi di bagian itu nanti bisa digambar objeknya. Setelah menggambar, kemudian tahap selanjutnya adalah memasukkan ke dalam solvingnya. Ingin diselesaikan dengan apa gambar tersebut? Misalnya gambar 2 dimensi dari objek tersebut. Ingin diselesaikan dengan apa? Dengan menggunakan software apa? Apakah menggunakan Fluent, ANSYS Fluent, atau menggunakan CFX, atau menggunakan ANSYS Aqua, atau menggunakan software ANSYS multifisik. Jadi Space Claim itu fungsinya sama seperti CAD. Jadi Computer Aided Design, dia fungsinya untuk menggambar. Untuk menggambar ya media software untuk menggambar itu ada AutoCAD, bisa menggunakan SolidWorks, bisa menggunakan CATIA, bisa menggunakan Inventor. Berarti untuk simulasi CFD itu nggak available Pak, nggak ada. Untuk simulasi CFD itu dia menggunakan Fluent. Jadi gambaran sederhananya, misalkan yang pertama itu digambar dulu objeknya, digambar tadi menggunakan Space Claim. Setelah digambar dengan Space Claim, disimpan save as atau save, lalu ditransfer ke Fluent, dipindahkan ke Fluent. Nah, di Fluent ini dieksekusi, dimulai dieksekusi dengan penentuan kondisi batasnya untuk nilai kecepatan FLIDA yang masuk nilainya berapa, kemudian kecepatan FLIDA yang keluar nilainya berapa, lalu kecepatan FLIDA yang tekanan masuk, tekanan keluarnya berapa. Setelah itu dilakukan proses iterasi atau proses penghitungan. Dan di bagian akhirnya menampilkan yang tadi ada post processing. Post processing itu gambarnya seperti ini, post processing itu ya seperti ini. Jadi kalau dilihat di start screen-nya, nah ini adalah tampilan post processing. Jadi kalau melihat ini adalah hasilnya, post processing-nya. Post processing dari CFD. Jadi tampilannya warna-warni. Jadi ada warna merah, kemudian ada warna kuning, warna hijau yang memberikan arti tertentu. Jadi kalau misalkan sebagai contoh, misalkan menampilkan kontur bukan kontur ya, kontur Mach number ya, namanya kontur Mach number. Kalau yang ini
menampilkan kontur untuk kecepatan untuk tekanan. Jadi tekanan di bagian bawah dengan tekanan di bagian atas. Ini adalah post processingnya. Jadi kalau dilihat lagi, ini juga adalah post processing dari CFD. Hasil akhir dari CFD dia mengeluarkan animasi video berupa fluida yang bergerak atau fluida yang berputar, terus seperti ini juga. Ini adalah post processing. Jadi ada fluida yang mengalir dari sini, dari saluran masuk sebelah kiri, kemudian saluran masuk sebelah kanan, lalu di bagian proses ini ada terjadi proses pencampuran. Nah, ini bisa diketahui berapa nilai tekanan di bagian ini, karena kalau melihat alirannya itu memberikan impact atau menabrak dinding. Nah, ini berapa nih tekanan di pembuluh darah yang seperti ini di bagian sisi itu bisa diketahui oleh CFD. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Berapa persen yang bisa dibuktikan, Pak, dari hasil yang didapatkan ketika menggunakan aplikasi CFD dengan di eksperimen itu, Pak? Ya, untuk pembuktian ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya berapa persen ya. Jadi kalau misalnya tadi ditanyakan berapa persen, ya kita lihat aja komparasinya, komparasi dari perbandingan antara CFD dengan eksperimen. Nah, ini perbandingannya bisa dilihat, karena yang ditampilkan ini adalah tampilan visual ya, data kualitatif, jadi berupa gambar. Jadi pertanyaan berapa persen ya tinggal dilihat saja apakah hasil akhir dari simulasinya itu menyerupai tren dari eksperimen. Jadi kalau misalnya ini adalah kontur vorticity, berarti ini ada vorticity, sedangkan di bagian ini terbentuknya tidak begitu terbentuk, dan ini lebih jelas terbentuk, ya itu bisa diperkirakan berapa persentasenya. Jadi kalau misalnya dari gambar ya bisa sekitar 70-80% kemiripan dari hasil simulasi dengan hasil eksperimennya. Nah, kalau misalnya hasil eksperimennya seperti ini ya, terus hasil CFD atau simulasinya dia nggak mengeluarkan kontur seperti ini, tapi konturnya itu lurus saja, atau aliran vorticity-nya hanya ada dua yang bagian ini tidak terbentuk. Nah, itu artinya kontur gambarnya berbeda jauh perbandingan antara eksperimen dengan CFD. Jadi kalau dilihat di bagian ini ya serupa tapi tak sama. Jadi antara eksperimen dengan CFD itu tidak akan pernah bisa dikatakan 100% sama. Jadi nggak akan pernah 100% sama. Paling ya bisa dia perbedaan antara 80-90%. Tapi kalau 100% sama persis itu sulit untuk dilakukan. Ya, sulitnya apa? Karena eksperimen juga memiliki suatu error, kesalahan, atau ada nilai errornya, sama halnya juga dengan CFD. Jadi kalau slide-nya diteruskan, itu ini ada komparasi atau ada perbandingan antara CFD dengan CFD dengan eksperimen. Nah,
sebagai contoh misalkan di bagian ini adalah komparasi atau perbandingan antara eksperimen ini percobaan atau pengujian secara langsung di laboratorium, misalkan laboratorium mekanika fluida atau lab aerodinamika, sedangkan ini dilakukan di lab komputasi atau laboratorium komputasi dengan cara simulasi. Ini adalah komparasinya atau perbandingannya. Lalu apa yang menjadi sumber kesalahan? Sumber kesalahan dari eksperimen. Yang pertama, kesalahan pengukuran. Jadi pada saat meletakkan alat ukur atau alat ukur tersebut dipasangkan di objek yang ingin diukur, misalkan alat ukurnya itu